Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 48. Arum tidak mengenali suara, bahkan pemiliknya. Namun wanita sangat cantik selaku pemilik suara itu langsung meraung memeluknya. Ternyata itu cinta istri pertama Tuan Mahesa. Kenyataan itu Arum dan Kalandra ketahui karena Tuan Mahesa ada di sana. Lebih kebetulannya, Cinta dan Tuan Mahesa sedang melakukan pencarian kepada Resti. Arum yang masih dipeluk Cinta, tercengang menatap Kalandra. Tak semata karena ternyata pencarian besaran itu untuk Resti. Namun, ini mengenai Cinta yang sampai kenal Arum dan tak segan memeluknya. Ronta mengeluhkan nasib Ciko dan Cinta yang Arum ketahui sebagai nama dari kedua anak Resti. Arum jadi curiga, arwah Resti yang membuat Cinta mengenalinya kemudian meronta. Ronta mengeluhkan beban hidup Resti kepadanya. Setelah akhirnya Cinta direngkuh sekaligus ditenangkan oleh Tuan Mahesa, Arum sengaja menggenggam tangan kanan Kalandra menggunakan kedua tangannya. Ia membuat jemari mereka mengisi ruas satu sama lain. "Mas, arwah Mbak Resti nempel ke tubuh Cinta kayaknya. Mas percaya gitu, kan, nyurupin gitu? Enggak terima dan belum bisa ninggalin anaknya," bisik Arum berbicara intens nan rahasia kepada Kalandra. Kalandra yang menyimak menjadi sibuk berkedip. Arum yakin Kalandra tidak begitu yakin atau malah tidak percaya. "Mas enggak percaya ke aku kalau hal semacam itu ada, di sekitar rumah Mamak masih banyak yang sering ketempelan atau kesurupan. Mas, yakin?" Arum masih berbisik. Kalandra berangsur mengangguk, "Yang, itu Tommy." Arum langsung siaga mendengar nama itu disebut. "Taflon aku mana, Mas?" Gemetaran sekaligus menangis ia menahan emosi. Segera ia membuka bagasi, membawa senjata andalan yang memang sengaja ia siapkan. Mata terjaga Arum segera mengawasi situasi, hingga akhirnya wanita itu menemukan Tommy. Tommy ada di antara rombongan pencarian dan pria yang tak sampai memakai jas hujan layaknya pencari lain, tampak sangat lemas. Awalnya Tommy menunduk dalam dan hanya sesekali menoleh ke kiri kanan. Namun setelah Arum menggunakan taflonnya, menggunakannya layaknya raket untuk menghantam kepala Tommy bak bola pimpong, pria itu langsung syok. Tommy yang otomatis terempas, berangsur tersungkur. Kedua tangannya memegangi kepala sebelah kiri yang menjadi landasan penuh emosi taflon Arum. Apa yang Arum lakukan langsung mengejutkan semuanya, tapi Kalandra melarang mereka menghentikan. Kalandra membuat semuanya serempak menjadi penonton. "Dia suami korban dan dia memang selingkuh. Korban sudah memberi kami wasiat, dan kami sudah melaporkan kasus ini kepada polisi. Suami korban selingkuh dengan wanita lain dan sampai sudah punya anak," jelas Kalandra. "Kamu siapa sih?" Kesal Tommy masih sibuk meringis kesakitan. Kamu siapa? Jangan pura amnesia. Kamu, Mas," kesal Arum yang memukuli punggung Tommy menggunakan taflonnya. Kalandra langsung terjaga di sisi Arum karena Tommy kerap melakukan perlawanan. Kalandra tidak mau terjadi hal fatal kepada istrinya yang tengah hamil muda. "Dasar suami enggak berguna, bisanya kamu selingkuh dan sampai punya anak sama wanita lain, padahal nafkah ke Mbak Resti saja kamu masih di bawah umur. Mbak Resti sampai jadi tulang punggung keluarga, Mbak Resti sudah kasih kamu 2 anak, anak kalian masih kecil, tapi begini balasan kamu. Kalaupun kamu sampai di penjara, itu belum sebanding dengan luka Mbak Resti yang harus meregang nyawa, belum lagi nasib anak kalian." Arum masih sibuk menghantam asal Tommy menggunakan taflonnya, tapi hanya sampai situ karena polisi yang datang bersamanya, langsung mengamankan Tommy. Tommy memang sudah langsung lemas karena Arum menghakiminya dengan brutal. Namun, Arum belum puas apalagi di kantong jenazah yang sampai membuat seorang Cinta jatuh pingsan. Wajah Resti tampak sangat segar, terpejam damai dan tak mau dibangunkan. Bangun, anak Ba sudah nunggu." Lirih Arum dan suaranya tertahan di tenggorokan. Menggunakan kedua tangannya yang gemetaran, ia meraba wajah Resti. Wajah yang menjadi sangat berisi dan Arum pastikan efek kehamilan sekaligus setelah melahirkan itu terasa sangat dingin. Kedua mata itu tetap terpejam. Tak ada tanda kehidupan karena semacam napas saja tidak Arum temukan. Dan memang seperti yang Arum yakini, Resti sudah tidak ada.
Wanita itu sudah pulang dengan damai setelah menjadi korban pengkhianatan. Yang menjadi pertanyaan Arum, kenapa Resti berikut motornya sampai ditemukan di jurang sana? Setelah sebelumnya Resti memberi kabar, seolah wanita itu merasa terancam. Benarkah Resti dibunuh? Atau Resti terbunuh ketika sedang mencari barang bukti tambahan untuk mengungkap perselingkuhan Tommy dan Elia? Kalaupun harus mengira Resti malah bunuh diri, Arum tidak yakin Resti melakukannya. Karena sesakit apapun Resti, bahkan itu karena pengkhianatan yang dialami, Arum yakin Resti masih menjadikan anak sebagai prioritas. Kalandra mendekap wanitanya, membawanya menjauh dari jenazah Resti yang dibawa menggunakan mobil ambulans untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kalandra pun tak sampai langsung bisa bicara dengan Tuan Mahesa karena pria itu tampak tidak bisa diganggu. Tuan Mahesa masih fokus mengurus Cinta yang sampai pingsan. Namun tentu saja, Kalandra segera mengikuti karena ia juga tidak punya banyak waktu, apalagi di rumah Aidan sudah menunggu. Saya akan urus kasus ini sampai tuntas dengan cara saya. Serahkan semuanya kepada saya. Saya pastikan, mereka akan mendapatkan hukuman setimpal, tegas Tuan Mahesa setelah Kalandra menjelaskan duduk perkara kasus Resti yang melibatkan Elia. Pertemuan itu terjadi di depan salah satu IGD rumah sakit Cinta dirawat. Rumah sakit yang juga menjadi tempat autopsi jenazah Resti. Satu hal yang membuat Kalandra apalagi Arum merasa sedikit lega, bahwa Tuan Mahesa dan Cinta telah mengadopsi kedua anak Resti. Dari kemarin keduanya sudah tinggal bersama kami. Jika memang ada waktu, mampir dan mainlah. Mereka pasti akan senang jika sahabat dari mama mereka main. Tuan Mahesa meyakinkan. Ia tetap tersenyum meski kedua matanya yang menjadi merah, juga sampai basah. Bunga di hati Arum seolah berguguran bersama duka yang bersemayam akibat kematian Resti. Sambil menunggu hasil autopsi Resti, keduanya memutuskan untuk menginap di salah satu hotel terdekat hingga keesokan harinya. Barulah di sorenya, setelah urusan selesai dan jenazah Resti dipulangkan menggunakan ambulans, Kalandra dan Arum juga ikut pulang. Dari hasil pemeriksaan, alasan utama Resti meninggal akibat pendarahan hebat di kepala dan sampai mengenai otak. Sementara luka lain, hampir semua persendian termasuk tulang punggung Resti, patah. Sungguh kematian yang mengenaskan, apalagi penyebabnya tak hanya karena jatuh dari ketinggian kemudian masuk ke dasar jurang. Namun juga mengenai alasan itu sampai terjadi, yaitu dikhianati kemudian dibunuh dengan keji. Sedangkan untuk Tommy, pria itu sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami motif sekaligus hukuman yang pas. Dalam diamnya, dihadapkan dalam situasi layaknya sekarang, Arum menjadi makin bersyukur. Wanita itu merasa sangat beruntung memiliki suami sebaik Kalandra. Sudah tampang dan fisik di atas rata, mapan dan sangat bertanggung jawab. Alhamdulillah, bukan tipikal suami dakjal juga. Mas, pulang sudah jadi jenazah. Pasti orang tuanya syok banget. Ya, lirih Arum masih menatap nanar ambulans di hadapannya dan memang membawa Resti. Malam sudah makin sunyi, tapi lalu lalang pengemudi masih memadati jalan. Pasti, makanya kita harus selalu sehat, agar orang yang menyayangi kita enggak pernah syok karena hal fatal yang mendadak menimpa kita. Kalandra tetap fokus dengan kemudinya. Perjalanan masih terbilang panjang, masih sekitar 3 jam lagi untuk sampai di kampung halaman mereka. Selain itu, Arum dan Kalandra juga akan langsung ikut ke kediaman orang tua Resti untuk mengikuti proses pemakaman, memberikan semacam penghormatan terakhir kepada almarhumah sekaligus keluarga yang ditinggalkan. Mas, panggil Arum lirih dan memang dari dalam hati. Panggilan yang benar dipenuhi rasa sayang. Terdengar lirih, manja, tapi juga masih berhias rasa sungkan. Arum berangsur menoleh, menatap Kalandra. Pria itu baru saja bergumam, kemudian menoleh balas menatapnya. Tatapan yang tentu saja masih sangat penuh cinta, walau kedua mata itu sudah sangat sayu. Lingkar mata Kalandra tampak hitam dan juga agak cekung. Yang Arum rasa, kematian Resti yang tragis, membuat sang suami makin lembut, makin peduli sekaligus sayang kepadanya. Selain itu Arum juga yakin, sang suami khawatir ia jatuh sakit karena kesedihan akibat kematian sang sahabat yang pernah sangat berjasa kepadanya. Aku sayang banget ke Mas. Mas juga harus sehat karena aku selalu ingin bareng Mas. Lirih Arum berkaca menatap sang suami. Aku beneran pengen terus bareng, paling enggak sampai kita gendong buyut kita. Kalandra yang langsung tersipu juga menjadi berkaca,
kaca bersama hatinya yang terenyuh. Ia berangsur mengangguk, menggunakan tangan kirinya untuk membingkai pipi kiri sang istri. Aku pasti akan selalu melakukan yang terbaik buat kamu, kita, anak-anak, dan juga keluarga kita. Yakin Kalandra setelah tangan kirinya merangkul kepala sang istri, menyandarkannya ke bahunya. Kemudian, tangan kiri itu tetap menahan wajah kiri Arum, mengelus di sana penuh sayang. Amin, ucap Arum yang kemudian mendekap pinggang suaminya dari samping sambil tetap bersandar pada bahu kiri sang suami. Sudah kalian tidur, istirahat. Kalian kelihatan enggak enak badan gitu. Apa ke klinik mas? Cek. Enggak apa? Apa kalau nantinya difitnah kurang gizi lagi? Paling enggak kan dapat obat. Efek perjalanan jauh dan kurang tidur sama istirahat juga kayaknya. Ibu Kalsum langsung heboh menghampiri Arum dan Kalandra. Di kamar, Kalandra dan Arum baru beres mandi. Arum sudah meminum teh hangat buatan sang mama mertua. Kalandra masih sibuk mengeringkan kepala. Aidan tidur? Mah, tanya Kalandra. Terhitung 3 hari 4 malam, ia dan Arum tidak bersama Aidan. Tidur sengaja isi bensin buat malam. Sejak ditinggal kalian, tiap malam kan Aidan wajib main ke pasar malam, cerita Ibu Kalsum. Kalandra dan Arum kompak mesem mendengarnya. Itu sih Gara ada yang ngajarin. Ya paling Gara papa sama mama, ujar Kalandra yang kemudian duduk di sebelah Arum. Sang istri yang masih mesem memberikan segelas teh hangat yang awalnya tengah diminum. Tentu ia langsung meminumnya, membiarkan sang istri membantunya. Ibu Kalsum juga menjadi senyum sendiri dan perlahan tertawa. Sebenarnya awalnya kan kasihan Aidan ditinggal gitu. Jadi mama ajak si Mbah Kakung buat motoran ke pasar malam, si Aidan girang bareng. Mau naik wahana juga, beli balon terus jajan aromanis. Kalandra dan Arum menjadi tertawa mendengarnya. Mbak, tuh tukang pijatnya sudah datang. Mama ngundang tukang pijat buat Mbak, biar cepat enakan, ucap Ibu Kalsum yang kemudian pamit untuk menyiapkan keperluan pijat. Ini yang diundangin tukang pijat cuman Arum, tanya Kalandra cemburu. Ibu Kalsum yang sudah keluar dari kamar, menatap heran sang putra. Kalau mas mau ya sudah sekalian. Kayaknya enggak usah ke klinik pun enggak apa. Ya sudah gantian, siapa dulu yang mau pijat, pijatnya di kamar tamu saja. Nanti mama siapin kasur lantai dulu. Jangan ngambek, sudah mau punya 2 anak, masa ia kalah sama Aidan, ia sengaja menegur sekaligus menggoda sang putra yang untuk pertama kalinya mendadak manja kepadanya. Sana mas dulu yang pijat. Mas kan bolak-balik nyetir, mas pasti capek banget, ucap Arum kemudian meminum tehnya lagi. Temenin bareng di sana. Yang mijat kan ibu, malu. Kalandra masih merengek. Ibu Kalsum yang masih menyimak sengaja berkata, gendong sekalian, Mbak. Biar manjanya terbayar. Kalandra langsung tersipu melepas kepergian sang mama. Kemudian yang ia lakukan adalah menghabiskan tehnya, membantu Arum turun dari tempat tidur dan mereka bersiap ke kamar tamu. Arum membawa gunting kuku, istrinya itu dengan telaten mengurus kuku Kalandra sepanjang Kalandra dipijat. Kaki kamu aman, Mbak, kata ibunya lagi hamil, tanya tukang pijatnya yang sedang memijat punggung Kalandra. Aman, Bu, saya memang aman saja kalau hamil. Kalaupun semacam tawaran, dibawa jalan sama minum air hangat, biasanya langsung normal. Tapi paling itu, kalau hamil janinnya sering turun kadang sakit kalau buat jalan. Jawab Arum yang masih duduk di sana dan sampai memangku tangan kiri Kalandra karena sang suami sama sekali tidak mau ditinggal. Tentunya, tangan tersebut tak sekadar dipangku karena sesekali, tangan kiri Kalandra tersebut juga mengelus perut Arum. Baknya kalau lagi hamil jangan naik turun terus. Kayak semacam naik turun tangga. Apa angkat berat, jangan. Itu berisiko banget, sih. Jangan dipaksa juga kalau keadaannya sudah begitu. Kalau sampai sakit lagi langsung bawa istirahat terus panggil saya, balas tukang pijatnya, anti. Arum mengangguk paham. Merasa hambatan hidupnya termasuk hambatan hamilnya tidak akan begitu berarti karena Kalandra sekeluarga sangat peduli. Buktinya tanpa diminta, baru pulang perjalanan jauh, mama mertuanya sudah langsung menyiapkan minum bahkan mengundangkan tukang pijat layaknya sekarang. Hari Arum kembali normal lagi.
menyiapkan sarapan dan bekal sambil merebus air untuk Kalandra mandi, membangunkan Kalandra, mengurusnya sampai berangkat kerja. Kemudian bersama sang mamah mertua yang sangat pengertian, kesibukan Arum pindah ke rumah makan. Alhamdulillah, makin hari Arum makin sibuk bersyukur lantaran segala urusannya beserta Kalandra sekeluarga terus direncanakan. Dari Kalandra yang mendapat beberapa job sebagai pengacara, juga Pasana yang kembali dipercaya untuk maju ke pemilu. Mereka makin sibuk dengan ladang rezeki baru yang mereka dapatkan, tapi di malamnya, mereka tetap menyempatkan waktu untuk jalan bersama. Baik itu mereka lakukan di rumah makan Arum, atau malah semacam pergi ke pasar malam. Siang yang cukup mendung, Arum sengaja keluar dari rumah makan sambil menitoh Aidan yang mulai belajar jalan. Ada penjual gorengan semacam sempol yang sedang dikerumuni anak dan ibu di pertigaan tak jauh dari rumah makan. Arum sengaja mengajak Aidan ke sana. Sesekali, Arum meyakinkan sang putra yang menengadah menatapnya setelah sebelumnya bocah yang sangat mirip Angga itu terkejut. Sepatu baru yang Aidan dapatkan dari Ibu Kalsum dan sampai memiliki bunyi cit-cit-cit di setiap Aidan melangkah, membuat bocah itu kaget sekaligus bingung. Aidan melihat telapak sepatunya, tapi tentu saja ia tak menemukan apa-apa dari sana. Arum yang menyaksikan itu jadi gemas sendiri. Namun karena ponselnya berdering dan itu dering telepon video masuk di aplikasi WA, ia segera memastikannya. Itu Pasana yang ingin mengobrol dengan Aidan, selain pria itu yang memang sedang bersama Kalandra. Di pertigaan sana, penjual gorengan yang sedang diserbu dan juga akan Arum tuju, merupakan Angga. Angga yang memang sengaja mangkal di sana langsung merasa sangat terharu hanya karena bisa melihat Aidan dan Arum. Walau hanya bisa melakukannya dari kejauhan, itu sudah sangat menjadi obat sekaligus vitamin untuknya lebih bersemangat menjalani kehidupan. Kalian sehat terus, ya. Bahagia terus juga. Alhamdulillah banget dan beneran buat pembelajaran banget. Alhamdulillah masih bisa melihat kalian dari kejauhan seperti ini. Alhamdulillah, bisa seperti ini saja papa sudah bahagia banget. Batin Angga yang sengaja menggunakan handuk kecil di tengkuknya untuk menyeka sekitar matanya yang basah. Dagangan Angga sudah nyaris habis, dan pria itu sungguh tidak menyangka Arum dan Aidan sampai menghampirinya. Tinggal apa saja, Om? Tanya Arum sambil melongok wajan di sana dan sekitarnya dihiasi telur gulung, sempol, dan juga bakso goreng yang digulung telur. Perut Arum sudah terlihat besar. Yang Angga tahu, lusa wanita itu akan mengadakan acara 4 bulan untuk kehamilannya. Deg-degan, Angga menahan napas, sebelum malah menghela napas pelan kemudian berkata, Rum, ini aku. Sekarang aku jualan begini dan aku sudah punya 2 orang pekerja. Angga menatap Arum penuh keseriusan. Di hadapannya, wanita cantik yang kali ini mengikat tinggi rambutnya langsung diam, bengong menatapnya tak percaya. Maaf ya, kalau pekerjaanku bikin kamu sama Aidan malu. Tapi aku baru bisa usaha seperti ini, Rum. Semenjak di penjara, aku susah cari kerjaan bener. Jadi aku memutuskan untuk merintis usaha dari nol. Mendengar cerita dari Angga, Arum sudah langsung menangis. Ngapurane, maaf, Rum. Maaf karena dosaku ke kalian sudah sangat banyak, ucap Angga yang juga menjadi terseduh. Andai aku tahu bakalan jadi sehancur ini, aku beneran akan mengikuti arahanmu. Ia menunduk sedih, tapi sesekali masih menatap Arum. Arum mengangguk kemudian menghela napas dalam. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah banget karena akhirnya kamu bisa sampai di titik ini. Semoga usaha Mas juga dilancarkan. Alhamdulillah, Rum. Amin, ucap Angga langsung bersemangat. Sekarang aku sudah enggak kerja di tempat lain, termasuk kerja bikin bata, aku sudah stop. Sekarang bikin gini karena hasilnya lebih ada. Mamak pun ikut bantu dan enggak kerja ke orang lagi. Cantik sudah diadopsi oleh keluarga yang tepat setelah sebelumnya menjalani penanganan khusus. Arum mengangguk melihat Mas begini, aku merasa jauh lebih tenang. Aku senang akhirnya Mas ada kemajuan. Iya, Rum, alhamdulillah. Angga mengangguk nelangsa. Terus, apa kabar Anggun dan Kupret Supri? Tanya Arum tetap merasa sebal kepada Supri, walau kemudian ia juga berkata, amit. Sambil elus perutnya. Mereka resmi dipenjara karena terusan ngemis, Rum. Semacam buat bikin jera. Aku sudah pasrah karena Mbak Anggun beneran enggak bisa diarahin. Doakan saja semoga mereka dapat hidayah.
ucap Angga sambil sesekali menggunakan handuk di tengkuknya untuk menyeka sekitar matanya. Karena makin lama mengobrol, air mata termasuk ingusnya makin tak terkendali. Terus anak mereka bagaimana? Lanjut Arum. Di tempat penampungan semacam yayasan sosial buat anak, Rum, karena mereka juga sudah telanjur terbiasa menjalani hidup jadi pengemis, jadi arahannya beneran harus serius, cerita Angga lagi. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Arum elus perutnya sambil menggeleng tak habis pikir. Rasa canggung mendadak menghinggapi hati Angga hingga ia mendadak diam. Ya sudah, Mas, aku beli 20.000. Mendengar itu, Angga langsung terusik dan buru menatap Arum. Enggak usah beli, Rum. Enggak usah. Enggak, Mas, itu dagangan, Mas enggak boleh gitu. Angga menghela napas dalam. Kamu saja baik banget, Rum. Kamu masih sering kasih ke mamahku. Pokoknya, kalau Mas mau kasih, boleh tapi jangan banyak karena itu dagangan Mas. Kalau Mas tetap maksa, nanti aku ambilin taflon buat gebukin Mas. Asal Mas tahu, sekarang aku punya banyak taflon. Suamiku beliin aku banyak taflon karena Mas kalah tahu. Taflon senjata pamungkasku termasuk senjata buat membasmi kejahatan sekaligus kegoblokan untuk orang sekelas keluarga Mas yang dulu. Arum berbicara panjang lebar. Angga angguk-sangguk. Mengenai taflon, tentu ia belum lupa. Bahkan rasa panas sekaligus sakitnya sampai membuat ia trauma hanya karena ia pernah merasakan jurus taflon Arum. Malahan sepertinya, Angga menjadi orang pertama yang merasakannya. Setelah menyalakan kompornya, Angga yang juga siap menggoreng setiap tusukan dibaluri telur kocok, berkata, Omong, ini suami kamu enggak cemburu kalau dia tahu kita ngobrol begini, termasuk mertua kamu. Enggak apa kita ngobrol gini, kan? Arum yang kemudian mengemban Aedan di depan perutnya, mendengkus, ayolah Mas. Suamiku dan mertuaku yang sekarang, beda banget sama yang dulu. Mereka sayang banget ke aku maupun Aedan. Enggak percaya? Bentar. Arum sengaja menelepon sang mamah mertua. Mah, sini. Ke pertigaan depan rumah makan. Di sini ada Angga yang lagi jualan sempol sama telur yang digulung, Mah. Sini, Mah, seru. Iya, Aedan sudah sama aku, ucap Arum antusias dan memang sudah tak kalah cerewet bin berisik dari sang mama mertua. Belum apa, Angga sudah langsung bengong. Lebih bengong lagi ketika pria itu menyaksikan sendiri kedekatan Arum dengan sang mama mertua. Termasuk kedekatan Aedan dengan Ibu Kalsum yang memanggilkan dirinya kepada Aedan Mbah Uti. Aedan pun walau belum jelas sudah memanggilnya Mbah Uti. Punya saya gorengnya yang agak garing ya, Om Angga, ucap Ibu Kalsum setelah memasukkan bakal gorengannya sendiri ke wajan penggorengan. Yakin ya, Rum, kalian bahagia banget, aku ikut seneng. Kamu memang keren banget, batin Angga menjadi keki karena kedekatan Arum dan Aedan dengan Ibu Kalsum. Sebelumnya ia belum pernah melihat Arum seheboh sekarang. Baik itu dalam mengobrol, maupun tertawa layaknya ketika bersama Ibu Kalsum. Keduanya lebih mirip teman gibah. Mas Aedan, kangen Papa? Enggak, Papa kangen banget sama Mas. Kalandra langsung menghampiri Aedan yang tengah sibuk mencabut setiap helai tisu kering dari kotaknya. Bocah itu telah membuat ranjang tidurnya penuh tisu. Arum yang tengah fokus mencatat di buku tulis berangsur melongok Kalandra yang sama sekali tidak menghampirinya. Tumben aku dianggurin, lirihnya. Namun setelah melihat isi ranjang tidur Aedan penuh tisu, ia langsung panik. Itu kelupaan, tapi panen buat Mas Aedan. Ya Allah, tapi ini tanggung tinggal dikit lagi. Kok aku jadi pikun, ya? Bersambung dulu ya teman-teman.